Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang SNBT tahun 2024 atau UTBK tahun 2024. Seleksi nasional berdasarkan tes. Tentang penalaran umum verbal bagian pertama atau part 1. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. SBMPTN tahun 2017. Jika bahagia itu sederhana, hal-hal sepele akan mendatangkan kebahagiaan. Jika hal-hal sepele mendatangkan kebahagiaan, orang-orang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Banyak orang yang dapat kebahagiaan dengan susah payah. Simpulan tepat: A. Bahagia itu tidak sederhana. B. Bahagia itu sederhana. C. Bahagia butuh perjuangan tidak sepele. D. Hal-hal sepele mendatangkan kebahagiaan. Orang-orang selalu bahagia dalam hidupnya. E. Jika bahagia itu sederhana, seseorang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Kesimpulan yang tepat di sini adalah, kalau kita lihat modelnya, ini ya, bahagia itu sederhana. Jadi kata-kata bahagia sederhana. Maka hal-hal sepele akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi P maka Q ya. Jika hal sepele mendatangkan kebahagiaan, jadi orang-orang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Nah, kita lihat ya. Nah, banyak orang yang mendapatkan bagian dengan susah payah ya. Nah, kemudian kita lihat jawabannya. Nah, P itu adalah bahagia itu sederhana. Kemudian kita tulis Q itu adalah hal-hal sepele yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, ada dua ini. R itu orang-orang tidak perlu susah untuk mendapatkannya. Nah, dari sini kita bisa memakai prinsip ini ya. Nah, di sini dikatakan banyak orang yang mendapatkan bagian dengan susah payah. Artinya dia bukan R ya, karena R-nya itu orang-orang tidak susah payah untuk mendapatkannya. Di sini min R atau bukan R, banyak orang yang mendapatkan bagian dengan susah payah. Jadi ingkaran dari R. Nah, di sini modus tollens dengan premis, dua premis ini 1 dan 2 ya. Jadi kita bisa melihatnya premis P maka Q, kemudian premis Q maka R ya. Kalau di modus tollens itu P maka Q, berarti kemudian tidak Q maka tidak P. Nah, kalau di sini tidak R. Nah, jadi gini, premis ini ketiga tidak R. Nah, ini juga semuanya melakukan silogisme ya. Ya. Silogisme juga ada dua premis ini. Ya, tidak R maka kesimpulannya adalah tidak P. Berarti kalau tidak P, kesimpulannya itu adalah tidak P itu tadi bahagia itu sederhana, maka tidak P-nya itu bahagia itu tidak sederhana. Berarti jawabannya adalah bahagian A ya. Bahagia itu tidak sederhana. Kita melihat ini jadi penentuan P, Q dan R-nya yang perlu dilakukan atau perlu dicermati dengan baik. Nah, selanjutnya nomor yang kedua. Prediksi UTBK SNBT tahun 2024 ya. Abrasi merupakan istilah untuk menggambarkan pinggiran daerah pantai yang terjadi karena gelombang dan arus laut destruktif. Pengikisan yang demikian menyebabkan berkurangnya daerah pantai, terutama daerah yang paling dekat dengan air laut, karena menjadi sasaran pertama pengikisan. Jika dibiarkan, abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut akan mengenai daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat bermain pasir ataupun pemukiman penduduk dan wilayah pertokoan pinggir pantai. Nah, di sini simpulan tepat adalah, kita lihat pilihannya dulu. Abrasi tidak hanya terjadi di daerah pantai. B. Abrasi tidak berpengaruh terhadap pemukiman penduduk di sekitar pinggir pantai. C. Jika abrasi dibiarkan, air laut akan mengenai daerah pemukiman pinggir pantai. D. Setiap gelombang dan arus laut dapat menyebabkan abrasi. Serta E adalah gelombang dan arus destruktif mengenai daerah pantai, terutama pemukiman penduduk. Jadi kita lihat, nah di sini yang ini kan cuma penjelasan abrasi. Ada kata-kata ada jika. Nah, jika dibiarkan berarti dibiarkannya ini berarti abrasinya dibiarkannya. Maka abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai, ya. Air laut akan mengenai daerah-daerah yang dulunya dengan tempat bermain pasir ya, ataupun pemukiman penduduk dan wilayah pertokoan pinggir pantai. Ada kata dan lagi. Kita jawab. P-nya itu adalah abrasi dibiarkan, karena di sini kita jika abrasi dibiarkan itu berasal dari kata jika dibiarkan ya. Jadi kita P-nya itu abrasi dibiarkan, Q abrasi menggerogoti pantai. Nah, ini kan
abrasi dibiarkan, maka abrasi terus menggerogoti pantai. Kemudian akibatnya lagi air laut akan menggenangi daerah-daerah yang dulu dijadikan tempat. Itu bisa kita lanjut, air laut akan menggenangi pemukiman warga ya, atau penduduk. Nah, di sini prinsipnya silogisme. Jika P maka Q maka R. Nah, berarti kesimpulannya adalah P maka R ya. Kalau dia prinsip silogisme. Nah, di sini premis 1 P maka Q, kemudian premis 2 itu Q maka R. Selanjutnya kesimpulan itu P maka R. Nah, dari sini jika abrasi dibiarkan, maka air laut akan menggenangi pemukiman, penduduk dan wilayah pertukaran pinggir pantai. Jadi di sini yang bisa dijadikan jawaban itu yang modelnya seperti jika abrasi dibiarkan. Nah, abrasi dibiarkan berarti adalah C ya. Jika abrasi dibiarkan, air laut akan mengenai daerah-daerah pemukiman pinggir pantai. Pemukiman pinggir pantai itu sudah termasuk ini tempat bermain pasir dan wilayah pertokoan ya, itu sebagai pemukiman pinggir pantai. Jadi di sini langsung saja dikatakan pemukiman pinggir pantai tanpa harus menjelaskan bahwa tempat bermain pasir atau ke pertokoan pinggir pantai ya. Jadi itulah jawabannya dengan prinsip silogisme ya, hipotesis ya, hipotesa. Jadi jawabannya adalah C. Jika abrasi dibiarkan, air laut akan menggenangi pemukiman pinggir pantai. Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Juga prediksi UTBK atau KSNPT tahun 2024. Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan abrasi dari ulah manusia diantaranya adalah ketidakseimbangan ekosistem laut akibat eksploitasi besar-besaran terhadap kain laut, mulai ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Akibat arus dan gelombang laut secara besar-besaran mengarah ke daerah pantai berpotensi menyebabkan abrasi. Abrasi pantai yang disebabkan oleh ulah manusia sebenarnya bisa diminimalkan, bahkan bisa dihindari dengan perubahan gaya hidup, regulasi ataupun regulasi-regulasi yang sifatnya mengikat. Ini menjadi penting dan layak menjadi keprihatinan bersama karena dampak yang ditimbulkan sangat luas. Nah, kalau misalnya jika arus dan gelombang laut secara besar tidak mengarah ke pantai, nah, simpulan yang paling mungkin adalah A. Tidak berpotensi menyebabkan abrasi, B. Bukan arus yang gelombang yang merusak, C. Ekosistem laut tidak seimbang, D. Tidak terjadi eksploitasi besar-besaran kain laut, dan E. Ekosistem laut akan seimbang. Nah, ini kita garis bawah itu. Yang menjadi pokok pikiran di sini adalah akibatnya jika arusnya dan gelombang laut secara besar-besaran mengarah ke pantai berpotensi. Kenapa kita tinjau ini? Karena di sini dikatakan jika arus dan gelombang laut secara besar-besaran tidak. Nah, kalau ini mengarah ke pantai berpotensi menyebabkan abrasi. Dikatakan tidak mengarah ke pantai. Nah, simpulan benar di antara pilihan A, B, C dan D, E ini yang mana yang bisa yang simpulan yang paling benar. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada kata jika arus dan gelombang laut secara besar-besaran tidak mengarah ke pantai. Nah, itu yang menjadi acuan. Nah, kan kita misalkan itu P-nya itu arus tadi, ya, arus dan gelombang laut besar-besaran mengarah ke pantai ya. Ini P. Kemudian Q-nya itu akan terjadi abrasi. Nah, sekarang di sini jika arus dan gelombang laut secara besar-besaran tidak mengarah ke daerah pantai. Jadi minus P, arus dan gelombang laut tidak mengarah ke arah pantai. Apakah kesimpulannya itu apakah minus Q atau apapun ya, nah, kita buat saja tidak Q itu tidak akan terjadi abrasi atau tidak berpotensi abrasi. Nah, kita lihat dulu model modus ponensnya ya, modus ponens ya. Premis 1 P maka Q, kemudian premis 2 P, berarti hasilnya adalah Q. Nah, kesimpulan. Nah, kalau kita lihat ini modelnya P maka Q dan P maka Q, jadi modelnya seperti ini. P maka Q dan P maka Q ini adalah model dari logika dari modus ponens. Nah, ini ada kata sama dengan 3 itu artinya ekuivalen ya. Ekuivalen atau senada ya, sama, sebangun ya, biasa kita dengar seperti itu ya. Nah, ini kalau nilai kebenarannya itu sebangun dengan atau sama dengan ini P maka Q dan tidak P, karena kita lihat ini tidak P ya, karena di sini jika arus gelombang laut secara besar-besaran tidak mengarah ke pantai. Nah, ini senilai tidak P, maka hasilnya itu berarti menjadi tidak Q. Berarti kalau tidak Q berarti tidak akan terjadi abrasi atau tidak berpotensi abrasi. Berarti dari sini atau ini ya kita bisa tulis seperti ini. Premis 1 PQ
premis 2 tidak P, maka kesimpulannya adalah tidak Q. Nah, dari sini kita akan bisa menyimpulkan bahwa kalau tidak Q itu artinya tidak akan terjadi abrasi atau tidak berpotensi abrasi. Berarti jawaban yang benar adalah A, tidak berpotensi menyebabkan abrasi. Selanjutnya nomor yang ke-4 ya. Prediksi UTBK SNBT tahun 2024 juga. Ini latihan soal prediksi UTBK ya, di prediksi UTBK SNBT 2024. Penanaman pohon bakau, jadi masih seputar abrasi-abrasian pinggir laut ya. Penanaman pohon bakau yang sejatinya ditujukan untuk menangkal dan mengurangi risiko abrasi pantai berpotensi gagal jika abrasi pantai sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Jika dampak satu ini terjadi, artinya terjadi betul hal yang sudah tidak abrasi pantai ini tidak bisa dikendalikan, penanganan yang lebih intensif harus dilakukan sebab dalam sebagian besar kasus keberadaan hutan bakau masih cukup efektif untuk mengurangi kemungkinan abrasi pantai. Simpul yang paling mungkin benar. Artinya yang paling mungkin benar berarti bukan yang paling mendekati betul-betul benar ya. Jika penampungan bakau gagal, abrasi pantai akan sulit dikendalikan. B. Perlu penanganan lebih intensif apabila abrasi pantai sudah sulit dikendalikan. C. Jika penanganan pohon bakau tidak gagal, abrasi pantai mudah dikendalikan. D. Jika penanganan lebih intensif, maka pohon bakau tidak akan gagal. E. Perlu penanganan yang lebih intensif jika penanganan pohon bakau tidak gagal. Jadi kita jawab. Kita garis bawah dulu penanaman modal pohon bakau. Dan selanjutnya di sini ada potensi abrasi pantai juga sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi kalau abrasi pantainya berpotensi gagal ya, berarti sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, di sini kita lihat jawabannya. Nah, P-nya itu kita mungkin misalkan menjadi abrasi tidak dapat dikendalikan. Nah, itu kan. Kemudian Q-nya itu penanaman pohon bakau gagal karena abrasi tidak dikendalikan ya. Nah, di sini kita lihat pilihannya tadi, kita lihat kembali. Ya, jadi ada beberapa pilihan ini tadi. Ya, jadi kita pakai tidak P, maka abrasi dapat. Tidak P berarti abrasi dapat dikendalikan. Kemudian tidak Q itu penanaman pohon bakau tidak gagal. Ya. Kita pakai modus Pollens. Nah, jadi proyek P, premis 1 P maka Q, premis 2 itu tidak Q, maka hasilnya berarti tidak P. Ya. Nah, berarti di sini kalau lihat pola-pola kalimat penanaman pohon bakau di abrasi sulit, berarti ini penanaman pohon bakau gagal, berarti Q sudah ada tadi Q, jika Q maka ini tidak memenuhi modus Tollens-nya. Kalau modus Tollens itu berarti ingkaran Q maka dia ingkaran P. Nah, jika penanaman mau gagal, ini tidak mencerminkan sebuah penanaman pohon gagal, abrasi pun sulit dikendalikan. Ini sudah ada tadi ya. Tidak perlu diterangkan lagi. Kemudian penanganan lebih intensif apabila ya sudah jelas tadi sudah ada. Kalau di sini C, jika penanaman pohon bakau tidak gagal, berarti ini bisa kan? Penanaman pohon bakau tidak gagal berarti tidak Q. Nah, ini yang kita bisa lihat. Maka abrasi pantai mudah dikendalikan. Kesimpulannya adalah tidak P. Abrasi pantai mudah dikendalikan. Nah, dari sini kita bisa tulis menjadi jika penanaman pohon bakau tidak gagal, maka sebenarnya sini koma ini sudah menjadikan maka ya. Abrasi pantai dapat dikendalikan ya. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah C ya. Jika penanaman pohon bakau tidak gagal, maka abrasi pantai mudah dikendalikan. Berarti dia menuruti model modus Tollens ya, dengan rumus seperti ini. Seperti yang sudah dibahas di di materi-materi sebelumnya. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian nomor yang kelima, prediksi UTBK juga SNBT tahun 2024. Abrasi sangat mengancam jika dibiarkan, maka daya destruktifnya dapat semakin merusak dan merugikan banyak pihak. Selain dari pada pemukiman dan pebisnis di wilayah pantai, abrasi yang dibiarkan juga dapat berpengaruh besar terhadap hasil laut serta jenis-jenis sumber daya alam yang menjadi bahan konsumsi pokok masyarakat, sekaligus mata pencarian sebagian masyarakat jumlahnya tidak sedikit. Nah, di sini ada kata, jika daya beli destruktifnya tidak semakin merusak
dan merugikan atau tidak berpengaruh terhadap hasil laut. Nah, ada kata atau di sini ya. Modelnya jika P maka Q modelnya, tapi ada kata atau. Berarti mungkin kita curiga ini adalah bagian destruktif ya. Simpulan paling memungkinkan adalah abrasi tidak mengancam berbagai pihak atau tidak dapat diatasi. Abrasi dapat dikendalikan dan diatasi. C. Abrasi dapat diatasi karena tidak dibiarkan. D. Abrasi tidak dibiarkan atau tidak sulit diatasi. Atau E. Abrasi tidak dibiarkan. Nah, kita kalimatnya daya destruktifnya. Jadi kita lihat ini kembali berarti daya destruktifnya. Ini kita lihat sampai berpengaruh besar terhadap hasil laut. Nah, di sini tidak merusak. Kalau di sini merusak berarti ada minus. Misalnya ini adalah P, berarti tidak P. Kemudian ada juga Q, berarti tidak Q. Ya. Nah, jadi kita lihat P abrasi dibiarkan, kemudian Q-nya tadi itu karena dikatakan itu kata-kata jika dibiarkan, berarti maksudnya jika abrasi dibiarkan. Berarti di sini bisa kita tulis abrasi dibiarkan. Dari kata kalimat tadi apa? Kata tadi jika dibiarkan ya depannya itu ya. Nah, kemudian bagian Q-nya daya destruktifnya dapat merusak. Dari B, Q. R-nya itu merugikan, kata-kata atau merugikan ya. Nah, kemudian S berpengaruh dan merugikan, berpengaruh terhadap hasil laut. Nah, di sini kita bisa membentuk ini dilema destruktif tadi menjadi jika daya lebih destruktifnya tidak semakin merusak dan merugikan ya, atau tidak berpengaruh terhadap hasil laut. Nah, ini. Nah, berarti ya, di bagiannya ini P jika abrasi dibiarkan dan R daya beli merugikan maka berpengaruh jika P ya, daya destruktifnya abrasi dibiarkan maka daya destruktifnya tidak makin merusak ya, makin merusak di sini. Dan jika dan merugikan maka berpengaruh pada hasil laut ya. Berarti premis minornya itu kalau dia menuju kepada dilema destruktif ini dikatakan ini dia daya beli destruktifnya tidak merusak dan merugikan. Nah, jadi minus Q ya, destruktifnya tidak dapat semakin merusak atau merugikan dari R ini, maka Q-nya itu tidak S, berarti tidak berpengaruh atau kata atau. Nah, dari bentuk dilema destruktif ini, kalau modelnya tidak Q atau tidak S, berarti kesimpulannya itu tidak P atau tidak R. Artinya apa? Abrasi tidak dibiarkan berarti dan tidak merugikan ya. Ya, atau tidak merugikan. Nah, di situ dikatakan simpulan yang paling benar, simpulan yang mendekati ya. Nah, jadi bisa kita lihat kembali soalnya. Ya, paling mungkin benar ya. Nah, itu. Jadi paling mungkin benarnya itu kita bisa lihat. Nah, jadi kita bisa tekan tanda panah jika daya beli destruktifnya tidak Q ya, dia tidak merusak ya. Kemudian tidak S berarti tidak berpengaruh terhadap hasil laut. Nah, simpulannya itu adalah tidak P atau tidak R. Nah, seperti materi dilema destruktif pada umumnya pada sebelumnya kita bahas. Jadi, jika abrasi tidak dibiarkan atau tidak merugikan. Nah, sebenarnya ini ada dua jawabannya, ini abrasi tidak dibiarkan atau tidak merugikan. Namun tidak ada, makanya dikatakan itu yang paling mendekati ya. Berarti yang bisa mendekati adalah jawaban E ya, abrasi tidak dibiarkan. Nah, meskipun kurang ini tidak merugikannya. Ya. Karena meskipun kurang berarti kan memang belum benar seluruhnya, yang paling mendekati ya. Jadi E, abrasi tidak dibiarkan. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Najwa Shihab. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.